Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Sulisan dengan NIM 15250556. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi Ubuntu Server. Oke, langsung saja pertama-tama kita klik File, terus kita klik New, kemudian kita beri nama servernya. Misal kita beri nama kelompok 8, lalu kita pilih ISO file Ubuntu servernya. Kita pilih yang live server. Oke. Dan kita uncentang proses ini. Dan setelah itu kita klik next. Untuk memorinya 2 GB, kita gunakan 2 GB. Untuk CPU-nya kita ganti menjadi 2 dan penyimpanannya menjadi 15 GB. Dan setelah itu next next. Di situ kita start langsung. Pada bagian ini kita klik enter saja. Sekarang kita pilih bahasanya. Untuk bahasanya kita pilih English, kita enter. Terus enter sampai karena ini sudah settingan default dari Ubuntu servernya, jadi kita tinggal enter saja dan 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 continue. Dan kita pilih dan lagi, kita dan kita continue. Nah, di sini kita beri namanya kelompok 8 saja. Untuk server name-nya kita beri nama server kelompok 8 untuk tampilan ketika orang lain melihat server kita atau user kita. Untuk username-nya kita beri nama kelompok 8. Saat kita login kita akan memasukkan username ini. Kemudian passwordnya kita berikan 123, bawahnya kita 123. Setelah itu kita langsung done saja. Dan ini done saja. Dan ini install SSH kita centang. Lalu done. Dan langsung done saja. Lanjutkan. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja hingga selesai, hingga muncul tampilan reboot. Baru setelah itu kita pencet rebootnya. Sesudah itu kita bisa langsung login.
Oke, langsung kita klik reboot, langsung kita tunggu saja. Habis itu pasti akan muncul tampilan login. Nah, setelah habis itu kita tinggal masukin username yang sudah kita buat dan masukkan password yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azidin Husain dengan NIM 152500219. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat file dan folder dalam Linux Ubuntu. Di tampilan layar ini, kita akan disuruh untuk login terlebih dahulu ke servernya. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya hanya masukkan ID dan passwordnya. Lanjut ke password. Kita tunggu sebentar. Nah, baik. Kita di sini sudah login ke server Ubuntu-nya. Baik. Langkah pertama. Di sini saya ingin mengetahui apa nama server yang telah saya buat dengan mengetik komen UAMI. Nah, di sini saya telah mengetahui apa nama server saya. Lanjut ke step selanjutnya. Di sini saya akan memasuki folder utamanya dengan mengetik komen pwd. Nah, saya sudah masuk ke folder. Lanjut, di sini kita akan membuat folder dengan mengetik komen mkdir project uas tli. Enter. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Nah, lanjut kita akan memasuki foldernya dengan mengetik komen cd project uas tli. Nah, di sini kita sudah masuk ke foldernya. Lanjut. Di dalam folder ini kita akan membuat file dengan mengetik komen touch file uas.txt. Di sini kita bebas dengan mengetik touch bla 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 bla. Tapi di sini saya akan menamakan file dengan file uas. Enter. Baik, kita di sini sudah membuat file di dalam folder tersebut. Untuk mengetahui apakah file tersebut telah terbuat atau belum, kita mengeceknya dengan komen ls. Nah, baik, kita di sini sudah membuat file uas di dalam foldernya. Lanjut, di dalam file ini saya akan mengasih contoh bagaimana mengisi file tersebut dengan teks dengan mengetik komen nano file uas.txt. Nah, di tampilan ini kita bebas untuk mengetik apa saja di dalam file tersebut. Dan di sini saya akan mengetik isi file dengan contoh kami dari kelompok 8. Kita ketik keyboard Ctrl plus X Y enter. Nah, kita di sini sudah membuat isi file tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengetahui isinya sudah terbuat atau belum? Dengan kita mengetik komen cat file uas.txt. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah mengisi file tersebut. Lanjut. Kita di sini akan membuat folder backup. Gimana caranya? Sama seperti di atas dengan mengetik komen mkdir folder backup. Baik, kita sini sudah membuat folder backupnya. Bagaimana kita cara mengetahui sudah terbuat atau belum? Sama seperti di atas, kita mengetik komen ls. Nah, kita sudah berada di folder backup. Di sini saya akan mencoba memindahkan file uas ke folder backup dengan mengetik komen
mv file was.txt folder backup. Nah, di sini kita sudah memindahkan file was ke folder backup. Gimana caranya? Kita sama seperti di atas dengan mengetik komen ls. Nah, kita sudah memindahkan filenya tersebut ke folder backup. Lanjut, sini saya akan mengcopy file tersebut. Baik, enggak. Setelah kita melihat, kita akan memasuki folder backup dengan mengetik prompt cd folder backup. Nah, kita sudah masuk ke folder backupnya. Gimana cara kita tahu? Sama seperti atas dengan mengetik komen ls. Nah, isi yang kita di folder backup ini isinya file UAS karena kita sudah memindahkannya di atas tadi. Di sini saya akan mencoba untuk mengcopy teks tersebut, file tersebut dengan mengetik komen cp folder cp file was.txt copy.txt enter. Nah, baik, saya sudah mengcopy file tersebut di dalam folder backup. Kita ketikkan lagi ls untuk mengetahui sudah tercopy atau belum. Nah, baik, saya sudah mengcopy file tersebut. Sini saya akan mencoba untuk menampilkan isi file yang telah saya copy dengan mengetik prompt cat copy.txt. Nah, sini keluar hasil yang telah saya copy. Lanjut, saya akan menghapus file tersebut dengan mengetik komen rm file was.txt enter. Nah, di sini saya sudah menghapus file tersebut. Kita ls. Nah, kita sudah menghapus file yang telah kita buat. Kita mengetik komen story. Di sini tertulis komen-komen yang telah saya perintahkan di Linux Ubuntu server ini untuk membuat file dan folder. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang add user dan add group, gimana cara bikin user baru dan grup baru. Untuk membuat user baru, di sini kita menggunakan komen sudo add user dan masukin nama user yang kita mau bikin yang baru. Di sini saya pakai user kedua. Nah, selanjutnya kita masukin password sebelumnya yang udah kita buat di awal itu. Nah, next-nya itu ada new password. Kalian masukin password yang baru. Nah, masukin lagi. Nah, di sini full name aku pakai nama kelompok 8. Room number-nya aku pakai 12. Work phone-nya kita bebas lah, ngarang aja nggak apa-apa. Terus home phone-nya juga. Under-nya kita skip juga nggak apa-apa. Terus ini untuk information correct-nya kita langsung pencet ketik i. Nah, di sini kita udah bikin user baru. Selanjutnya kita bikin grup. Komennya sama, sudo add group. Masukin nama grup yang mau kita bikin. Di sini aku mau bikin grupnya itu Ubuntu Geng. Nah,
Next, jadi cara masukin nama grup ke dalam user itu kita pakai komen sudo user mod itu strip ag. Lalu di sini kita masukin nama grup dan nama usernya. Ubuntu Geng dan user 2. Next. Nah, cara buat ngeliat si grupnya udah masuk ke dalam user atau belum, di sini kita pakai komennya itu group terus nama user. Nah, di sini kita udah memasukkan grupnya ke dalam user tuh. Ada tulisan user 2, user Ubuntu Geng. Nah, di sini aku udah ngasih tahu gimana cara masukinnya, dan setelah itu aku mau ngasih tahu kalian gimana cara buat menghapus grup yang ada di dalam user. Nah, cara menghapusnya itu kita pakai komen sudo del group, terus masukin nama grupnya. Nah, kita lihat lagi ya, komennya sama cara ngeliatnya. Nah, di sini user, jadi kayak user 2, user apa, nggak ada kan? Karena di sini kita udah menghapus grupnya ya, yang sebelumnya. Setelah itu, kita mau coba buat login ulang dengan username yang baru ya. Di sini kita pencet exit dulu. Ketik exit. Nah, ini kita keluar. Login lagi dengan user kedua. PW-nya masukin. Nah, di sini kita udah masuk dan login ke user yang kedua, guys. Jadi, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Izul Ihsan dengan NIM 15250556. Pada bagian ini saya akan mendemonstrasikan aspek keamanan mengenai manajemen hak akses, perizinan file, dan restriksi pada Ubuntu server. Di dalam server ini sudah tersedia folder dan file yang sudah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Pertama, saya akan menunjukkan perbedaan antara perintah ls-l dan ls-la. Teman-teman saya ketik perintah ls-l terlebih dahulu. Nah, perintah ls-l menampilkan daftar file atau folder yang terlihat. Perhatikan perbedaan paling pertama di sebelah kiri, yaitu di sebelah sini. Di sebelah kiri project was underscore CLI. Di sana tertulis ada huruf D, RWX, R-X. Huruf utama itu yang D berarti objeknya itu folder, dan RWX-nya itu izin akses dari foldernya itu. Sekarang kita masukkan perintah ls-la. Nah, bedanya dapat dilihat di layar. Perintah ls-la itu juga menampilkan seluruh file atau folder sistem yang tersembunyi, yaitu objek yang nama awalnya itu diawali dengan tanda titik. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam folder untuk melihat file yang ingin kita ubah aksesnya. Kita masuk ke folder project was.cli. Kita harus pakai cd. cd project was.cli. Masuk lagi cd folder backup. Nah, yang mau kita ubah ini adalah file copy.txt ini. Sekarang kita lihat akses dari file ini.
Kita akan pakai ls-la aja ya. Oke, perhatikan karakter pertama dari file copy.txt. Di sana kan tandanya bukan D, tapi strip. Strip itu menandakan objek tersebut itu berbentuk file. Dan saya akan menunjukkan uh, metode untuk mengubah hak akses. Terdapat dua metode untuk mengatur hak akses, yaitu metode angka dan metode huruf. Pertama, saya akan menunjukkan menggunakan metode angka. Oke, jadi 9 karakter hak akses pada file tersebut dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu untuk user atau pemilik, kemudian yang kedua untuk grup, untuk kelompok, dan untuk others atau pihak luar. Pengaturan hak akses ini menggunakan perintah change mode berbasis metode angka dengan nilai 4 melambangkan hak read atau R untuk membaca, kemudian nilai 2 untuk melambangkan hak menulis write atau W, dan nilai 1 untuk melambangkan hak eksekusi execute atau X, dan itu izin untuk menjalankan file atau folder. Nah, jika dikombinasikan menjadi angka 7, artinya adalah akses penuh karena hasil dari 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Nah, jika nilainya 5, artinya hanya bisa membaca dan menjalankan saja karena dari angka 4 dan angka 1. Dan jika nilainya 0, artinya adalah restriksi total atau tidak diberikan akses sama sekali. Ya, sekarang saya akan mengubah kepemilikan file sekaligus grup file dari file copy.txt menjadi milik user 2 menggunakan perintah change on agar user kelompok 8 menjadi others murni untuk file copy.txt. Kita menggunakan sudo change on user dan grup yang ingin kita berikan ke izin kepemilikannya, dan file yang ingin diubah kepemilikannya. Sekarang kita lihat lagi apakah sudah berubah kepemilikan dari file copy.txt. Nah, sudah berubah dari yang sebelumnya kelompok 8 jadi user 2. Dan setelah itu kita akan mengubah akses dari file ini dengan menggunakan perintah change mode 700. Kita ingin memberikan usernya itu akses penuh, dan untuk grupnya tidak ada akses sama sekali, dan othersnya tidak ada juga. Change mode, nama file yang ingin diubah. Karena kepemilikannya sudah diubah, kita pakai sudo saja, sudo change mode copy.txt. Oke, karena ini file utamanya, user utamanya, jadi bisa mengubahnya walaupun bukan kepemilikannya. Kita lihat lagi. Oke, sudah diubah kan dari yang sebelumnya angka RWX-nya banyak menjadi RWX strip untuk 3 baris pertama, yang RWX itu ditujukan untuk user dan sisanya untuk grup dan others yang tidak ada akses sama sekali. Coba kita akan coba buktikan apakah benar sudah dibatasi. Karena kelompok 8 sudah tidak menjadi pemilik, berarti itu dia sudah dianggap others untuk file copy.txt.
Jadi kita coba apakah bisa melihat file copy.txt. Nah, seperti yang terlihat, permission denied, berarti aksesnya itu ditolak untuk kelompok 8. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat uh, melihat dari si usernya. Berarti kita harus pergi ke user 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke directory kelompok 8. Kita masuk ke folder tempat menyimpan copy.txt itu. Oke, kita coba apakah kita bisa melihat hasil dari file copy.txt ini. Nah, sudah terlihat karena user 2 ini adalah pemilik dari file copy.txt dan sudah diberikan akses penuh atas file itu. Oke, selanjutnya saya akan demonstrasikan metode kedua, yaitu metode huruf dan simbolik UGO. Pertama kita kembali dulu ke user utama. Oke, metode huruf dan simbolik ini menggunakan huruf U untuk user, G untuk group, dan O untuk others, serta tanda minus untuk mencabut file dan tanda plus untuk menambah izin file. Ini saya akan membalikan hak aksesnya dari yang user itu diberikan akses penuh menjadi others yang diberikan akses penuh. Menggunakan perintah checkbox huruf yang dipisahkan tanda koma tanpa spasi. Kita change mode untuk user, kita hilangkan aksesnya read x execute dan koma, dan kita berikan akses penuh kepada others plus rwx, dan nama file yang ingin diubah tidak ada izin, berarti kita pakai sudo. Ya, kita coba. Nah, sudah terlihat hasil ls-la-nya menunjukkan string izinnya dari yang rwx strip menjadi strip rwx, yang artinya setara dengan nilai angka 007 yang tadinya 700. Jadi izin owner itu kosong, sedangkan izin others terisi penuh. Dan oke, mari kita uji others-nya ini apakah bisa melihat file copy.txt ini. Karena others-nya itu kelompok 8, kita langsung coba aja. Copy.txt. Nah, sudah terlihat hasilnya, berarti others-nya itu sudah benar aksesnya penuh. Sekarang kita cek pemilik dari file copy.txt yang adalah user 2. Apakah sudah benar dibatasi aksesnya? Nah, kita masuk ke folder tempat file berada. Kita coba periksa dengan perintah chat tadi.
Cat, copy. Nah, sudah terlihat berarti benar untuk usernya sudah tidak diberikan akses apapun terkait filenya itu. Oke, segitu saja pengujian hak akses menggunakan metode angka maupun huruf pada Ubuntu server pada saya ini. Sekian terima kasih untuk konfigurasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darwino dengan NIM 15750615. Hari ini saya akan menjelaskan bagian saya itu adalah di bagian flash disk. Apa saja konfigurasinya yang ada di Linux Ubuntu mulai flash disk, saya akan menjelaskannya. Tahap pertama yang harus kita punyai adalah flash disknya terlebih dahulu. Terus kita colok flash disknya ke laptop kita. Connect to host, connect. Kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung ke VM-nya. Kalau di VirtualBox ada di device ya. Kita connect, connect. Oke. Nah, di sini tahap yang pertama adalah kita akan membuat foldernya terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk bisa melihat isi file yang ada di dalam flash disk. Jadi kita harus membuat folder terlebih dahulu. Pertama adalah sudo mkdir mnt terus uas. Stopnya satu ya. Terus selanjutnya kita ls mnt ini untuk melihat isi filenya ya. Nah, ini belum bisa dilihat karena kita belum mount folder tersebut. Jadi kita harus mount terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah sudo mount dev db1 mnt was. Nah, sudah di mount, jadi kita ls lagi. Kita lihat lagi apakah sudah bisa. Karena sudah bisa dilihat, berarti maunya berhasil dan kita bisa berhasil untuk melihat isi dalam folder yang ada di flash disk. Nah, kita lanjut ke LSBLK. List block. Ini bertujuan untuk melihat apa saja isinya. Ini di bagian SDB1 itu tertera MNT UAS. Jadi kita bisa melihat apakah masih tersambung atau terkait sebuah flash disk ini dengan Linux Ubuntu-nya. Jadi kita masih bisa ngeliat ya. Nah, coba kalau kita mount, you mount, sudo. Ini you mount juga bukan hanya bertujuan untuk tidak mengaitkan saja. Jadi kita di dalam Linux-nya bukan untuk mengaitkannya saja. Jadi ini bisa buat untuk mencabut flash disk-nya dari laptop kita. Itu juga bisa you mount itu ya. Human. Nah, kalau human tuh nggak usah harus ada SDB satunya ya. Jadi langsung UAS aja. Sudo umount mnt UAS. Nah, kita lihat lagi nih, kita ls lagi nih untuk melihatnya apakah masih berhasil atau tidak. Nah, sudah berhasil berarti sudah di umount, sudah tidak dikaitkan lagi. Nah, coba kita lihat list blocknya juga nih. Nah, list blocknya kan berubah kan, sudah tidak ada lagi tuh mnt UAS-nya. Jadi seperti itu. Penjelasan mengenai flash disk dari saya. Terima kasih. Lanjut ke selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rifatu Sadia dengan NIM 152500112. Di sini saya akan menginstalasi Apache dan instalasi SSH. Langsung aja kita masukkan perintah yang pertama, yaitu sudo apt update.
Lalu kita masukkan password 123 dan kita enter. Nah, di sini itu fungsinya untuk memperbarui daftar software. Kita tunggu untuk beberapa menit. Nah, kalau udah, kita masukkan perintah yang selanjutnya, yaitu sudo apt upgrade. Lalu kita enter kembali. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk mengupgrade software yang sudah terinstall ke versi terbaru. Nah, kalau udah, selanjutnya kita masukkan lagi sudo apt install apache 2. Lalu kita enter kembali dan kita tunggu. Di sini fungsinya yaitu untuk menginstal web server Apache 2. Lalu kita tunggu kembali. Kalau udah, kita masukkan lagi perintah yang selanjutnya yaitu sudo apt install open ssh strip server. Lalu kita enter lagi. Nah, fungsinya yaitu untuk menginstal layanan SSH agar bisa diakses oleh komputer lain. Lalu selanjutnya, kita masukkan lagi perintahnya itu sudo systemctl enable apache 2. Lalu kita enter kembali. Nah, fungsinya yaitu untuk mengaktifkan Apache agar otomatis berjalan. Nah, kalau udah, masukkan lagi sudo systemctl start apache 2. Nah, fungsinya di sini yaitu untuk menjalankan layanan Apache 2. Lalu kita masukkan lagi sudo systemctl1 status Apache. Nah, di sini untuk mengecek status Apache 2 aktif atau tidak. Nah, di sini udah aktif ya. Selanjutnya kita masukkan lagi sudo systemctl enable ssh. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan SSH agar otomatis berjalan. Selanjutnya kita masukkan lagi sudo systemctl start ssh. Ini untuk menjalankan layanan SSH ya. Lalu kita enter lagi, kita masukkan lagi yang selanjutnya sudo systemctl status ssh. Nah, di sini fungsinya itu untuk mengecek status SSH. Nah, selanjutnya mesin, lalu ke setting. Nah, kita ubah networknya menjadi dari NAT menjadi bridge adapter. Nah, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita masukkan IPA agar kita mengetahui IP kita ada berapa. Nah, IP-nya ini ya, 10.175.140.145. Kita masukkan ke Google untuk mengecek apakah sudah aktif atau belum.
Nah, kita continue to. Nah, kalau udah kayak gini berarti Apache dan SSH sudah terinstall dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh saya, Javi Putra Kyari dengan NIM 15250725. Setelah kalian membuat file folder di Ubuntu, kalian bisa melihat file folder tersebut di aplikasi WinSCP yang bisa kalian download di Chrome. Nah, untuk memasuki WinSCP-nya, kalian bisa ketik IPA untuk mendapatkan alamat tujuannya. Di sini kita ketik IPA, enter. Di sini sudah keluar, yaitu IP-nya 192.168.1.10. Kita langsung aja masuk ke aplikasi WinSCP-nya. Nah, di sini hostname itu untuk mengisi IPA-nya. Tadi IP-nya yaitu 192.168.1.10. Username-nya, karena saya menggunakan server yang berbeda, tetapi konfigurasinya sama seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu Javia. Kita login. Kalau sudah seperti ini, berarti itu berhasil ya. Tara. Untuk sebelah kanan, untuk file folder dari Ubuntu, dan sebelah kiri untuk file folder dari laptopnya. Jika kalian ingin menambahkan server lain, jadi kalian bisa masuk ke NameTab dan masukkan seperti sebelumnya, seperti tadi. Terima kasih.